Sementara itu, kunjungan singkat Arakci ke Tiongkok berlangsung hanya sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan lawatan ke Beijing. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Beijing pada hari Selasa waktu setempat. Pertemuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk setelah Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan dalam perebutan kendali atas Selat Hormuz. Sementara itu, kunjungan singkat Arakci ke Tiongkok berlangsung hanya sepekan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan melakukan lawatan ke Beijing untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada 14 hingga 15 Mei mendatang. Sebelumnya, Trump sempat menyatakan Angkatan Laut Amerika akan membantu kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz, namun operasi tersebut kemudian dihentikan sementara setelah Washington mengklaim adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan komprehensif dengan Teheran. Adapun saat ini Tiongkok tetap mengambil posisi relatif netral dalam konflik yang terjadi, termasuk menentang serangan terhadap kedaulatan Iran serta aktif mendorong upaya mediasi. Bahkan pihak Beijing juga berulang kali menyerukan kepada Amerika dan Iran untuk menjaga gencatan senjata, serta mencabut pembatasan di Selat Hormuz demi menjaga stabilitas perdagangan dan pasokan energi global. Pemerintah Australia akan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar dolar Australia untuk meningkatkan cadangan bahan bakar dan cadangan BBM nasional. Langkah ini dilakukan guna memperkuat ketahanan energi negeri Kangguru di tengah risiko gangguan pasokan global. Pemerintah Australia akan mengalokasikan dana sebesar 10 miliar dolar Australia atau sekitar 7,2 miliar dolar Amerika untuk meningkatkan cadangan bahan bakar nasional dan membentuk cadangan BBM milik pemerintah secara permanen. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah risiko gangguan pasokan global, terutama akibat konflik di Timur Tengah. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa cadangan baru tersebut ditargetkan mencapai sekitar 1 miliar liter sehingga negeri Kangguru dapat memiliki stok bahan bakar domestik setara minimal 50 hari kebutuhan. Saat ini Australia masih mengimpor sekitar 80% kebutuhan bahan bakarnya setelah mengalami gangguan pasokan di tingkat lokal dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai bagian dari paket ketahanan energi, pemerintah berencana mengalokasikan 3,2 miliar dolar Australia untuk pembangunan cadangan BBM tersebut, termasuk menaikkan kewajiban minimum stok bahan bakar bagi importir dan kilang dari sekitar 30 hari menjadi tambahan 10 hari dengan biaya mencapai 34,7 juta dolar Australia yang difokuskan untuk mengatasi kelangkaan di wilayah regional serta menjamin pasokan bagi sektor-sektor penting saat terjadi krisis. Adapun pihak setempat juga menyiapkan dana tambahan sebesar 7,5 miliar dolar Australia untuk meningkatkan stok bahan bakar dan pupuk melalui berbagai skema seperti pinjaman, penyertaan modal, jaminan, asuransi hingga dukungan harga. Di mana Australia selama ini menjadi salah satu dari sedikit negara anggota International Energy Agency yang belum memiliki cadangan BBM milik pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM fokus pada penggunaan alokasi 40% belanja negara dengan pembelian produk UMKM. Salah satunya dengan mempertemukan langsung pengusaha UMKM dengan pemerintah hingga swasta. Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM mendorong pengguna alokasi minimal 40% atau sekitar 400 triliun belanja negara untuk produk UMKM termasuk melalui lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah serta diperluas lewat keterlibatan sektor swasta. Wakil Menteri UMKM Helvi Muraza menyebutkan salah satu langkah memanfaatkan belanja dengan Gelora Innobuyer B2B2G Expo 2026 dengan mematok target ambisius nilai transaksi sebesar 2,5 triliun. Target ini tidak hanya menyasar belanja pemerintah melalui LKPP, tetapi juga melibatkan peran sektor swasta, mulai dari pemilik gerai retail hingga pengusaha yang menggunakan produk UMKM secara langsung. Meski peluang pasar sangat besar, Helvi mengingatkan tantangan utama saat ini ada pada kesiapan internal pelaku UMKM, baik standarisasi formal, konsistensi dalam memenuhi kontrak, serta kelengkapan legalitas usaha. Tujuannya memang kita berusaha agar bagaimana produk UMKM itu memanfaatkan baik fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dalam pasar, ini LKPP, kemudian peran dari teman-teman
Tak hanya itu, pihaknya juga terus memberikan pendampingan agar pelaku usaha lokal dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh para pembeli pasar, mencakup peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk impor di dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana menerbitkan obligasi dalam mata uang selain dolar Amerika sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya menyebut jika pemerintah akan menerbitkan surat utang negara lewat Panda Bond yang akan dirilis ke pasar China. Bendahara negara menyebut obligasi ini akan ditawarkan dengan bunga yang lebih rendah. Dengan ini maka Indonesia tidak lagi tergantung terlalu banyak ke mata uang dolar Amerika. Purbaya juga menyampaikan kalau saat ini prospek ekonomi Indonesia sedang membaik. Ia meminta publik untuk tidak takut dengan gejolak ketidakpastian global yang terjadi saat ini. Memperkuat nilai tukar, kami juga akan menerbitkan bond dalam Panda Bond di Cina dengan bunga yang lebih rendah sehingga kita tidak tergantung terlalu banyak ke dolar lagi. Jadi diversifikasi kita akan lebih baik lagi ke depan. Jadi prospek kita bagus, teman-teman semua nggak usah takut. Tadi Pak Presiden juga bilang sama saya, suruh sampaikan pesan bahwa uang saya cukup, duitnya banyak, jadi Anda nggak usah takut. Terima kasih Pak. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS menyambut baik kebijakan pemerintah yang menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0%. Ketua Umum INAPLAS Suhat Miarso menilai kebijakan pembebasan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% sebagai substitusi bahan baku industri petrokimia dan plastik di tengah konflik geopolitik di Timur Tengah. Langkah ini juga dipandang mampu meningkatkan daya saing bahan baku alternatif di tengah tekanan global. Selain itu, pembebasan bea masuk LPG ini juga sebagai salah satu solusi untuk menekan biaya produksi di tengah mahalnya bahan baku. Terlebih LPG dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dalam produksi petrokimia, khususnya sebagai substitusi nafta yang selama ini masih bergantung pada impor. Namun perlu diketahui bahwa LPG ini tidak serta-merta bisa kita manfaatkan dalam jumlah besar dengan harga yang kompetitif untuk memproduksi produk-produk kita. Jadi tetap harus kita perhitungkan bagaimana kompetitifnya terhadap nafta yang biasa kita pakai. Jadi harga LPG itu biasanya lebih rendah pada saat musim panas di Eropa karena penggunaan LPG akan menurun sehingga harganya juga akan membaik.